Diawali dengan isti'adzah atau ta'awud, kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Fa idza qara'tal Qur'ana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bitajwidil Qur'an wa zayyanahum bi fasahatil lisan wa 'idhamil mahabbati wal 'irfan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam al-mustafa badrut tamam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian, tadi setelah kita pahami daripada berbagai macam riwayatnya, yang pertama adab-adab kita hendak membaca Al-Quran itu penting. Salah satunya diantaranya adalah berwudu. Ya, kenapa? Karena baca Al-Quran itu termasuk ya, afdalul azkar, zikir yang paling utama. Tetapi berwudu sebelum baca Al-Quran nggak wajib. Namun afdalul azkar, jadi zikir yang paling utama, walaupun sifat atau hukumnya sunnah, nah, itu dianjurkan ketika kita hendak membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, di dalam fikih Imam Syafi'i, wajib kita berwudu. Wajib ya. Bahkan haram hukumnya bagi orang yang berhadas menyentuhnya. Ketika kita dalam posisi hadas, kita haram. Dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzab, itu kitab induk syarah Muhadzab ya, dari kalangan Abu Ishaq As-Siraji. Di antaranya disebutkan di situ, wa yahrumu alaihi masul mashafi liqaulihi ta'ala yamassuhu ilal mutahharun. Demikian. Dan haram hukumnya atas orang yang berhadat menyentuh mushaf Al-Quran, karena Allah berfirman tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci dari hadas. Itu adab kita. Jadi takzim kita dengan cara kita menghormati, nah itu adalah sumber modal dasar kita sebelum mempelajari Al-Quran. Mungkin teman-teman sering dengar banyak santri-santri yang mondok di pondok pesantren, banyak di antara mereka yang fokus dengan kajian ilmu apa yang sudah kiainya ajarkan, ada yang salah satu di antaranya yang hanya fokus takzim kepada kiainya aja. Mungkin yang selalu yang lain ngaji, dia fokus di belakang, ngangon kambing kiainya, ngasih makan kambing kiainya, terus masak, fokus dengan yang di belakang. Nah, pokoknya nggak ikut santri-santri yang lain. Tapi mungkin pernah dengar, justru itu mereka yang lebih jadi dan ilmunya lebih manfaat. Padahal ngaji pun hampir nggak pernah. Nah, itu yang disebut dengan adabnya mereka terhadap takzim. No. Rasa bagaimana tawaduknya terhadap gurunya, seperti kita hendak membaca Al-Quran, takzim kita terhadap Al-Quran akan kita baca, nah itu akan menciptakan sesuatu hal yang istimewa dan sangat luar biasa nantinya. Kemudian yang kedua, sebelum kita baca Al-Quran, diupayakan di tempat yang bersih. Kemudian afdolnya emang baca di masjid. Karena insya Allah selain bersih, suci emang tempat untuk kita beribadah. Lalu baca Al-Quran dianjurkan juga sambil duduk menghadap kiblat, dibarengi dengan hati yang khusyuk, tenang, menundukkan kepala, nggak duduk sambil nyender gitu, ataupun duduk seperti gayanya orang yang takabur, sombong, menyepelekan dengan ayat-ayat yang dia baca. Nah, kalau kita jangan kayak gitu, ya. Jadi udah ketahuan ya. Pertama kita dalam posisi berwudu, suci, tempatnya bersih.
kemudian kita duduk menghadap kiblat, hatinya khusyuk, tenang, kepalanya tunduk, duduknya itu penuh dengan ketawaduan, dengan rasa sombong. Mungkin karena dia udah biasa bawain irama-irama lagu sambil kayak orangnya tuh kayak ngeledek atau sambil lihat. Wallahu alam ya. Tapi kalau kita usahakan dengan kekhusyuan ketawaduan dengan gayanya masing-masing. Wallahu alam ya. Nah, itu sebagai satu anjuran sebelum kita memulai. Lalu diantaranya bersiwak. Nah, mungkin teman-teman yang bisa kayak itu, siwak itu juga sunnah, itu dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran. Atau kalau kita sudah berwudu kan biasa sudah berkumur-kumur, itu sunnah ya. Kemudian diawali dengan isti'adzah atau ta'awud, kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Nah, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, ini ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Jadi anjuran kita dianjurkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dilanjutkan dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada awal surah At-Taubah ya. Apabila bacanya di tengah-tengah surah, maka sunnah sih hukumnya baca basmalah. Kalau di awal surah At-Taubah itu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Bagaimana nas Imam Syafi'i. Kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, tidak terburu-buru. Walaupun ada tingkatan dari kita ada yang namanya tadwir, tartil, murotal, ada yang namanya tempo hader, ya cepat. Tapi tetap memperhatikan hak dan mustahaknya dari setiap huruf yang kita baca. Hukum-hukum, kaifiyah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, fasahah, langgam, dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita pelajari. Kemudian setelah kita membaca, diupayakan untuk kita ya, mentadabburi maknanya. Jadi supaya kita lebih nyampe, lebih ngena, kita dianjurkan untuk mentadabburi maknanya sebelum kita baca. Dengan kita tahu maknanya, tahu artinya, insya Allah dengan sendirinya nyetel itu lagu-lagu yang kita khusus buat nada riang apa, buat nada sendu kayak gimana, khusus dengan nada-nada santai, dengan nada-nada penuh keriangan dan lain sebagainya. Setelah kita mentadaburi makna ayat dan bacaannya secara taktil, nah insya Allah pada fase tersebut kita akan tersampaikan. Lalu barulah kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan lagu yang bagus, sebagaimana Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Jadi dianjurkan, Rasul sendiri yang bilang, Rasul sendiri yang bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Karena ketika Al-Quran dibaca dengan suara dan lagu yang bagus, maka insya Allah Al-Quran akan bertambah lebih bagus. Wallahu a'lamu bishawab. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan fokus dengan langgam tadi dari Makawi dan Misri ya, Madinah. Salah satunya dari Makawi itu adalah Hijaz, kemudian yang Misri tadi Bayati, Soba, Rosika, Jihaka, dan Nahawan. Kemudian nanti kita fokus kepada Tausyih. Kita ada dua, tapi karena santri, karena teman-teman banyak yang laki-laki, kita fokus dengan Tausyih acuan dari Kiai Haji Muhammad. Ya. Kalau mungkin banyak perempuannya nanti akan kita coba bawa dengan Tausyih dari Ustazah Maria Ulfa. Nah, kita fokus dengan Tausyih Kiai Haji Muhammad. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, dengan ini bisa dilihat dari Bayati dengan tingkatannya, kemudian Soba dengan tingkatan dan cabang-cabangnya, Hijaz tingkatan dan cabangnya, Ros, Sika, Jihadka, dan Nahawa. Kelihatannya cukup sederhana. Nanti baru kita implementasikan di ayat-ayat Al-Quran sebelum kita masuk di sana. Khawatirnya kalau kita langsung fokus ke Al-Quran, karena kita masih terbawa suasana dengan euforia, dengan rasa senang, menggebu-gebu dengan irama, khawatir ketika kita membaca Al-Quran, fokus ke kaidah ilmu tajwidnya banyak yang khilaf, banyak yang salah. Jadi fokus dengan tauhid dulu. Demikian
Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah rahmati kita berkat Al-Quran yang kita pelajari. Semoga Al-Quran yang kita coba buka, tadabburi, kita pelajari, kita cari maknanya, menjadi rahmat buat kita dan keluarga, menjadi syafaat nanti di yaumul kiamah, ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.